Yang kelima, perselisihan hasil pemilihan umum, terdapat fakta yang berbeda dari pihak pemohon dan juga termohon. Kami akan mengajak Anda bergabung bersama rekan kami Ferry Prihardi dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Ferry, bagaimana dengan jalannya sidang hingga siang hari ini? Ya Robert, hingga saat ini proses sidang masih berlangsung dan hingga saat ini sudah sebanyak 7 orang saksi yang dihadirkan dari pihak termohon. KPU sudah memberikan keterangan di depan Majelis Hakim Konstitusi, dan saksi terakhir yang memberikan keterangan adalah Yanes Altino yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Yahimo. Hingga saat ini 7 orang saksi yang sudah memberikan keterangan adalah saksi dari wilayah Provinsi Papua, tidak hanya berasal dari KPU tingkat provinsi saja, tetapi juga merupakan ketua ataupun anggota KPU di kabupaten atau kota Provinsi Papua. Hal ini sesuai untuk memberikan tanggapan atas keterangan yang sudah diberikan saksi kemarin dari pihak pemohon yang juga berasal dari beberapa wilayah di Provinsi Papua. Hingga saat ini saya sudah mencatat ada beberapa keterangan dari saksi termohon yang berbeda dengan keterangan dari saksi pemohon yang sudah dihadirkan kemarin. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan beberapa hakim konstitusi tadi, seperti Patrialis Akbar yang menggarisbawahi bahwa keterangan yang disampaikan oleh pihak termohon sangat berbeda atau sangat terlihat perbedaannya dengan saksi yang sudah diberikan oleh pihak pemohon kemarin. 3 diantaranya bisa saya sebutkan, Robert, seperti perolehan suara 0 untuk pasangan nomor urut 1 Prabowo Hatta yang diklaim kemarin oleh beberapa saksi. Lalu juga ada mengenai tidak terlaksananya beberapa proses pemungutan suara, terutama dengan sistem noken. Lalu juga mengenai adanya dugaan intervensi setelah saksi dari pasangan nomor urut 1 menyatakan keberatan atas proses rekapitulasi. Kita saksikan sekarang masih terjadi tanya jawab antara saksi dari KPU Kabupaten Yahimo, yaitu Yanes Altino, dengan Majelis Hakim Konstitusi. Semua rekapitulasi perolehan suara sebelum disampaikan di dalam rekapitulasi tingkat Provinsi Papua telah diblokir oleh tim KPU Provinsi Papua, sehingga tidak terjadi kesalahan rekapitulasi di saat pembacaan rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua. Oke, itu yang saudara. Ini sudah poin kedua sudah saudara sampaikan juga. Ada hal lain yang ingin saudara tambahkan berkaitan dengan dua-duanya, pemilihan dan rekap? Ya, baik. Mungkin saya bisa sampaikan tentang rekapitulasi di tingkat provinsi. Ya, kembali saya sebutkan bahwa tadi beberapa saksi menyebutkan bahwa pasangan Jokowi JK juga mendapatkan nilai 0, mendapatkan suara 0 di beberapa TPS, dan untuk beberapa klaim suara 0 untuk pasangan nomor urut 1 tadi juga dibantah oleh saksi dari Kota Jayapura yang menyebutkan bahwa misalnya di TPS 14 dan juga TPS 23 pasangan nomor urut 1 ternyata memperoleh suara dan disajikan dengan data rekapitulasi yang ada. Sementara itu data lainnya yang juga berbeda adalah hampir semua saksi di beberapa daerah tidak ada yang menyatakan keberatan dan juga menandatangani hasil rekapitulasi. Untuk sementara demikian, Robert, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ferry Prihardi. Kami akan tunggu terus informasi terkini dari Anda di sana. Kami akan mengajak Anda melihat bagaimana jalannya unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi bersama rekan kami Yasir Neneama. Yasir, di sidang kelima, para pengunjuk rasa masih setia untuk berorasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Bagaimana jalannya orasi hari ini? Yasir, bagaimana dengan jalannya orasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, mengingat ini sudah sidang kelima, tapi mereka juga terus setia untuk berunjuk rasa di depan Gedung MK? Baik, Robert, hingga saat ini kubu dari Prabowo Hatta masih terus berorasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Terlihat di belakang saya, massa dari kubu Prabowo Hatta masih terus menyampaikan aspirasinya untuk mendukung kubu Prabowo Hatta agar bisa menang dalam sidang PHPU ini. Jika dilihat memang massanya mulai berkurang jika kita bandingkan dengan pada unjuk rasa dari pagi tadi hingga siang ini. Memang massa agak berkurang karena sebagian massa memilih untuk beristirahat dan memang berbagai orasi telah mereka sampaikan terutama untuk mendukung Prabowo Hatta, dan memang kita tak ketahui bersama bahwa kubu Prabowo Hatta yang berunjuk rasa di depan gedung MK ini terus menyampaikan orasinya, dan beberapa orasi sempat menjadi
orasi yang provokatif termasuk isu untuk penculikan dari Ketua KPU Husni Kamil Manik. Dan tadi kami juga sempat menanyakan kepada salah satu tim dari kubu Prabowo Hatta yang merupakan koordinator aksi di sini, dan dirinya menyatakan bahwa selama orasi yang mereka sampaikan selama masa kampanye, masa unjuk rasa, maksud saya, mereka akan terus menyuarakan hal-hal yang damai dan tidak ada unsur provokatif. Dan berikut adalah pernyataan dari Eldia Prihantin yang merupakan salah satu koordinator aksi dari tim Prabowo Hatta. Saya menyampaikan kepada teman-teman dan saudara-saudara kita di sini adalah aksi damai, aksi mendukung majelis hakim yang ada di MK. Jadi kita tidak meminta siapapun itu untuk menjelekan siapapun, mengutuk siapapun. Kita cuma minta di sini. Ya, Robert, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yasir Neneama atas informasi Anda dari depan Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.